Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Lensa Erik. Udah lama nggak buat video ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di video kali ini kita akan review bagaimana CRF yang KW ini ya. Ini CRF yang kita sebelumnya itu mesin Mega Pro Primus tahun 2006. Jadi Primus angkatan pertama ini ya. Jadi bukan yang Mega Pro Hiu ya. Nah, mungkin kalau 2006 ke bawah itu pasti Mega Pro Hiu. Nah, ini Mega Pro Primus yang pertama keluar. Setelah itu kemarin kita sempat rubah ke CB ya, rame juga videonya. Dan terakhir kita buat custom body CRF ya. Ya walaupun nggak bentuk-bentuk CRF, cuma tulisannya aja di situ CRF. Nah, sekarang kita mau review bagaimana setelah udah sekitar 2 tahunan kita pakai ya, apakah kendala-kendala dan pahit manisnya menggunakan motor ini. Nah, nanti simak di video ini. Dulu kamera belakang. Oke, ini dia CRF, apa kita bilangnya ya, Mega CRF saya namakan kemarin. Mega CRF ini baru habis bongkar mesin nih kemarin teman-teman sekalian ya. Jadi motor ini bukan hanya buat ke kebun sebenarnya. Kemarin itu dipakai sama kakak saya ya, udah saya pergi ke Sumatera Barat ya. Nah, kalau diperkirakan itu waktunya dari sini ke sana itu sekitar 8 sampai 10 jam ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kemarin waktu motor ini udah jadi, saya mau buat video ya, video tentang motor ini, bagaimana motor ini selama 6 bulan ya. Setelah 6 bulan pemakaian, apa yang terjadi dengan motor ini, kemudian 1 tahun ya. Tapi karena waktu yang memang menyibukkan kita ya, akhirnya saya itu nggak sempat buat video motor ini. Nah, jadi saya ceritakan aja lah sedikit ya tentang masalah-masalah yang ada pada motor ini selama 2 tahun ini ya. Jadi yang pertama, dulu pernah saya bawa Lansir pupuk ya. Bawa pupuk itu sekitar beratnya itu ya 50 kilo paling ya, tapi 100 kiloan berarti. Nah, itu kalau kaki-kakinya semuanya kuat ya, tenaganya pun juga maksa pun kuat. Cuman dikarenakan motor ini bukan untuk motor angkat berat ataupun tarikan yang kuat-kuat ya, karena motor ini aja udah besar ya. Tapi gearnya itu kecil. Ini gearnya bukan untuk motor trail sebenarnya ya. Gear motor ini untuk motor jalan lintas ya, atau untuk putaran atasnya yang tinggi. Nah, untuk putaran bawah itu sebenarnya pakai gear yang besar ya. Nah, ini saya pakai gear kecil. Gear berapa ya, saya lupa kemarin, 52 apa ya. Nah, ini tuh, ini masih bawaannya motor CB klasik saya kemarin ya, yang Mega Pro klasik. Mega Pro saya buat klasik. Nah, itu bawaannya kan saya pakai ini nih. Semuanya itu Pak saya pakai. Ini punya klasik juga ini kemarin ini. Nah, ini trommel-trommelnya ini. Nah, jadi itu kemarin untunglah langsung mati motornya. Bukan langsung mati, kayak hilang gitu. Akhirnya saya matikan, nggak saya bawa. Kebetulan kami bawa mobil pick up, kemudian saya naikkan. Akhirnya oh iya, ternyata salahnya ini, olinya kering. Rembes, bukan rembes saja, tapi kayaknya makan oli motor ini. Tapi yang anehnya nggak ngasap ya. Nah, antara itulah, pokoknya waktu dicek sama bengkelnya itu olinya itu kering. Nah, akhirnya untung aja nggak bongkar mesin ya. Kata teman saya, untung aja ini nggak dipaksa. Kalau dipaksa lagi, ini selesai motor ini. Nah, setelah itu nggak lama berselang, paling 2 bulan 3 bulan, akhirnya ganti juga, ganti noken asnya. Noken as yang standar saya ganti. Kemudian apalagi ya, kayak itulah paling perintilan lain. Klepnya lupa saya ganti atau tidak ya. Oli tetap saya rutin ganti, karena kan 3 bulan masihan ya. Nah, jadi ini motornya nggak jelas ya, kadang 6 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali ganti olinya. Nah, kemudian minus motor ini lagi apa yang sering terjadi kerusakan pada motor ini, yaitu adalah kelaharnya ini. Aduh, paling udah
3 kali 4 kali saya ganti kelahar ini. Ini udah goyang lagi tapi belum saya ganti. Teman-teman bisa lihat di sini. Aduh, nggak bisa kalau harus tangan 2. Nah, ini kelaharnya udah kena lagi yang belakang ini. Karena motor ini agak saya paksa kadang kalau ke tempat istri saya itu kan jalannya itu banyak berlubang, korel-korel harus rusak gitu ya. Jadi saya paksa, serp. Pokoknya nggak ada yang bisa ngejar motor ini. Kira-kira seperti itulah kencangnya. Nah, mungkin karena itu ya, apalagi ini kelaharnya mungkin kelahar KW, kelahar yang biasa. Jadi udah sering sekali saya ganti. Bahkan saya beli sendiri kelaharnya itu stok. Supaya apa, kalau rusak ganti sendiri. Kadang kalau saya nggak bisa ya saya bawa kelaharnya ke bengkel. Kadang kan bengkel tuh susah nyari dulu lah, kadang kosong lah. Jadi saya stok sendiri kelaharnya. Saya udah tahu 6202. Nah, itu punya KLX. Nah, kemudian itu tadi minus yang pertama mungkinnya. Yang kedua tadi ya karena dipaksa aja sih sebenarnya. Kemudian yang kedua ya ini namanya motor tua juga, paling di karbu aja. Karbu itu ya sering meledak. Kalau dulu tuh sering meledak, kalau sekarang tuh kurang. Cuma kalau pertama kali hidup itu agak susah ya, tapi kalau udah hidup aman aja sih. Nah, contoh kayak tadi ya, tadi kan udah kita hidupin nih, kan udah hangat nih motornya nih. Begitulah teman-teman. Starternya aman, klakson pun aman, ya, lampu-lampu hidup. Nah, kemudian jadi minusnya, minus yang lainnya ya seperti shock ini tadi ya. Shock ini agak keras ya. Memang kalau teman-teman mau ganti itu ya itu tadi yang punya KLX, yang unit track lah ya, atau punya KTM ataupun custom yang ada unit tracknya. Nah, ini sebenarnya nggak pakai unit track pun bisa, apa namanya, kayak gini kan nggak pakai unit track nih. Nah, ini kan keras. Nah, sebenarnya bisa aja dibuat lunak. Kayak punya teman saya itu, dia lunak ya. Nah, tapi ternyata itu di ribon ya. Nggak tahu lah dia apain, yang jelas dia jadi lunak gitulah. Cuma nggak gagah aja kelihatannya. Kurang gagah kan lihatnya. Nah, tapi kalau dia ada unit tracknya di bawah, ini kan di bawah, jadi kan kayak tegak gitu soknya. Jadi dia agak gagah gitu. Nah, ini kurang gagah sih menurut saya. Tapi ya kalau sekilas masih gagah aja sih ya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu masalah yang lainnya paling di motor saya ini di pengapian perkabelan ya. Tapi memang dari dulu, dari dia di CB itu dia udah sering kabel-kabel ya, perkabelannya ini bermasalah. Bahkan dulu sempat terbakar ya motor ini, hampir, tapi nggak meledak sih ya. Tetap langsung saya spontan saya matiin api pakai sendal ya, alhamdulillahnya mati. Kalau nggak mati ya saya gulingkan juga sih, alhamdulillah mati konslet ya. Nah, itu hampir paling ini udah 60-70% tuh udah ganti kabelnya nih ya. Tapi yang saya salut, kalau kabel aslinya ini, asli bawaan motor Mega Pro Primusnya ini mantep banget guys ya. Jadi kabel yang lamanya itu bagus ya. Yang jelek itu kabel yang sudah disunat-sunat, yang udah disambung-sambung itu ya yang jadi bermasalah. Nah, itulah ya, namanya gimana lagi, kita namanya motor custom kan. Nah, kadang ekornya agak panjang yang sekarang, dulu pendek ya ditambah akhirnya kan gitu. Jadi harus menyesuaikan, kita nggak bisa harus itu yang dipakai ya, yang asli dipakai ya. Nah, jadi itulah tadi. Untuk minus-minus lainnya nggak ada sih ya. Ya paling ya normal-normal aja pada umumnya. Kalau mesin bandel, alat ya lengkap. Kita mau nyari di mana aja, saya ganti sendiri kemarin. Gear depannya juga aman, banyak masihan. Peralatan Mega Pro ya selusin lah, bahkan yang aftermarketnya juga banyak. Jadi kita itu nggak usah pusing masalah ininya, alat-alatnya ya, nggak usah dipusingkan. Nah, jadi minusnya itu tadi. Kemudian kalau sok depannya ya aman-aman aja sih ya, cuma kadang sering bocor dulu. Nah, bocornya itu karena ini kurang kencang ya. Di sini kan ada kayak apa namanya, diputar gitu loh pengunciannya. Nah, itu kurang kuat. Nah, kadang saya kencangkan sendiri. Kalau kurang terlalu, misalnya merah sebelah nih kan terasa di tikungan nanti. Nah, tambah aja di situ ininya, apa namanya, olinya ya. Nah, itu. Untuk yang lainnya belum saya rekap lagi. Sementara yang saya paling ingat ya itu tadi ya teman-teman sekalian. Intinya mau motor KW kalau dirawat dengan baik ya juga bagus ya.
Kalau motor yang baru asli bawaan ya kalau nggak dirawat sama aja ya. Nyatanya ya teman saya punya ada CRF baru ya malahan sering masuk bengkel yang itu malahan, dan bentuknya juga masih gagah yang ini gitu loh. Nah yang penting rawatan tadi aja, yang penting kita itu tahu masalah-masalah motor kita, kelemahan-kelemahan motor kita. Nah jadi itu dulu mungkin teman-teman sekalian yang dibahas di video kali ini. Silahkan ditambahkan di kolom komentar, mungkin masih banyak materi ataupun hal-hal yang lain tentang motor ini belum saya sampaikan ya. Mungkin mau nanya lampunya, mau nanya spakbornya ya monggo aja ya, silahkan tanya.